Halo kawan, saat ini kami mau jalan-jalan ke hutan. Tapi ini bukan jalan-jalan biasa. Nah, kegiatan masuk hutan ini adalah salah satu acara dalam puncak pesta perahu baru di Kampung Par dan Amor, Distrik Unir Sirau, Kabupaten Asmat. Bila kawan ingin mengetahui acara sebelumnya, bisa klik kartu yang saya pasang di sudut kanan atas video ini untuk mengetahui tahapan dan tujuan pesta adat yang unik ini. Nah kawan, ini adalah bagian kedua dari pesta perahu baru tersebut. Ya para sahabat, saat ini kami sudah ada di tengah sungai Unir. Kami sedang ke hutan untuk mengambil bahan makanan berupa pucuk sagu, ulat sagu, dan lain-lain sebagai bahan persembahan untuk pesta hari ini. Dusun Sagu yang kami mau tuju tidak jauh dari kampung, kurang lebih 15 menit dengan longboat 15 PK. Alam Asmat ini sangat alami dengan udara yang segar sekali. Kegiatan masuk hutan ini hanya boleh dilakukan oleh anak laki-laki dari para pemilik perahu, atau lebih populer dengan sebutan tuan perahu. Kita sampai di Kalimer, ini anak kali, dan sekarang kami akan masuk untuk tebang pohon sagu dan ambil pucuk sagu, juga ulat sagu. Ayo, ikuti terus kami ke dalam hutan ini. Saya sendiri tidak terbiasa masuk hutan, sehingga harus memakai sepatu lumpur. Tentu saja supaya tidak tertikam duri sagu. Tapi kawan bisa lihat, saudara-saudara Asmat ini sudah terbiasa. Macam dorang jalan di tanah kering saja. Tidak khawatir dengan duri sagu, nyamuk, lalat babi sampai ngisap darah, dan ancaman lain dalam hutan ini. Hutan sagu ini adalah milik farm atau marga dan dibagi lagi ke setiap kepala keluarga. Kepemilikan hak ulayat biasanya dibatasi oleh sungai-sungai kecil. Nah, karena ini dalam suasana pesta adat perahu baru yang orang Unir Sirau bilang Tipokombi, maka pemilik dusun mengizinkan keluarga besarnya untuk menebang pohon sagu di sini. Setiap orang harus membawa pulang rata-rata 5 pucuk sagu. Artinya, dia harus menebang 5 pohon sagu. Jumlah pucuk sagu tentu saja memperhitungkan berapa ipar yang mengukir, mendekorasi, dan membakar perahu milik mereka. Ya sahabat, ini adik Marius, dia sedang keluarkan pelepah-pelepah pohon sagu ini, dan dia akan mengambil bagian tengah yang merupakan pucuknya. Pucuk sagu ini yang akan dibawa pulang untuk diberikan sebagai bahan persembahan, juga ucapan terima kasih. Pucuk sagu ini biasanya digunakan sebagai sayur. Kita akan ikuti sampai proses pucuk sagu ini bisa diambil oleh adik Marius ini. Pengamatan saya, ternyata di dalam hutan, suku Asmat sangat energi. Mereka selalu bergerak untuk menghindari nyamuk, lalat babi, dan ancaman lain. Bila kita berada di tengah hutan yang berlumpur ini, pasti kita sulit menemukan buah hutan yang bisa dimakan. Tapi suku Asmat mudah bertahan hidup, salah satunya dengan makan pucuk sagu ini. Nah sahabat, ini sudah yang disebut dengan pucuk sagu.
Marius, kamu bilang pucuk sagu apa? Hah? Wi. Nah, bahasanya agak susah tapi Wi katanya. Ini adalah bahasa daerah kelompok atau rumpun Unir Sirau. Bahasa Indonesianya adalah pucuk sagu. Nah, kalau teman-teman lihat, memang untuk mendapatkan bagian inti dari pucuk ini harus ditebang satu pohon sagu ya, dan harus diambil bagian paling di tengah dan akan dibawa pulang ke kampung, akan dijadikan sebagai bahan persembahan, akan diserahkan kepada ipar-ipar dan juga anak mantu yang telah mengerjakan perahu ini selama berbulan-bulan. Luar biasa, Maris. Penebang sudah memastikan arah jatuh pohon, dan biasanya mereka akan saling memanggil atau menyahut supaya memastikan jarak aman setiap orang, sehingga tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan. Setelah pohon sagu ditebang dan dikupas sampai bagian pucuk diambil, selanjutnya batang sagu ini akan dibiarkan sehingga kumbang masuk dan memproduksi ulat sagu yang akan diambil sebulan kemudian. Setelah 2 jam kami dalam hutan untuk mengambil pucuk sagu, kami memanggil saudara-saudara lain yang masih ada di dalam hutan untuk bergegas ke tepi sungai dan pulang ke kampung bersama-sama, karena para tetua adat sudah menanti kami untuk prosesi selanjutnya. Sudah. Foto juga. Foto ini nama. Mari berkawan untuk. Kau dari mana? Boleh lihat, pucuk sagu sangat banyak ini. Banyak pohon sagu yang ditebang untuk mendapatkan pucuk ini, dan ini kami akan bawa pulang ke kampung. Inilah saatnya para lelaki, anggota keluarga pemilik perahu, membawa masuk pucuk sagu ke dalam jeu atau rumah adat. Mereka menanti ajakan berupa irama tifa dan lagu khusus dari para emsowir atau penabuh tifa dan penyanyi. Selanjutnya, pucuk-pucuk sagu ini akan dibagi oleh petugas pembagi makanan yang tentu saja sudah tahu para ipar dan anak mantu yang berhak menerima pemberian tersebut. Dalam pola kepemimpinan suku Asmat, para pembagi makanan mendapat legitimasi untuk mengatur makanan dan membagi kepada siapa yang berhak menerimanya. Peran ini kedudukannya sama dengan peran lain, misalnya penabuh tifa, penyanyi, pemberi nasihat, atau pemimpin lain dalam struktur kepemimpinan suku Asmat.
tidak ada kepala suku di Asmat, karena kepemimpinan bersifat kolektif dan bukan monarkis atau tunggal. Oke kawan, kita akan jumpa lagi dalam acara Parade dan Lomba Perahu yang merupakan klimaks dari pesta perahu baru ini pada part 3 nanti. Silakan beri komentar andalan kawan, dan bila konten ini bermanfaat, silakan dukung dengan mengklik subscribe dan like agar channel Asmat ini terus berkembang. Salam lestari budaya. Dormomo.